semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10. Di sini kami memiliki tugas tambahan yang dimana untuk menambahkan nilai basis data lanjutan kami. Nah, di sini kami akan presentasikan tentang konkurensi kontrol yang dimana dari slide 54 sampai 91. Dengan anggota kelompok dari kelompok 10 yaitu ada Felici Wright dengan NIM 12S22006, lalu ada Kejia Hutagaol dengan NIM 12S22014, lalu ada Angelina Nadea dengan NIM 12S22015, selanjutnya ada Mulyadi Sihaan dengan NIM 12S22034. Baik, di sini saya akan memulai presentasinya. Nah, saya akan membahas tentang dan menjelaskan tentang multiversion scams, yang dimana skema multiversi ini salah satu teknik dalam pengendalian konkurensi basis data yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam transaksinya. Nah, baik, dalam skema ini beberapa versi data disimpan secara bersamaan. Tujuannya ini untuk memastikan bahwa operasi dari read tidak pernah terblokir oleh operasi write-nya, sehingga transaksinya itu dapat berjalan bersama tanpa konflik. Nah, di sini ada 3 pendekatan utama yang digunakan dalam skema multiversinya itu, yaitu ada multiversion timestamp ordering atau MVTO. Selanjutnya ada yang kedua ada multiversion two-phase locking atau MV2PL, dan yang terakhir itu ada snapshot isolation atau SI. Nah, selanjutnya kita akan membahas dari multiversion timestamp ordering. Nah, multiversion timestamp ordering ini atau MVTO ini adalah pendekatan yang menggunakan stempel waktu untuk mengelola berbagai versi data. Sistem ini tuh dirancang agar transaksi dari si read and write dapat berjalan bersamaan tanpa saling mengganggu. Nah, di sini bisa kita lihat setiap datanya memiliki beberapa versi. Misalnya ada key 1, key 2, sampai key M. Ini dalam setiap versi datanya terdapat 3 elemen utama, yaitu misalnya ada konten yang dimana ini nilai data pada versi tersebut, lalu ada write timestamp, ini stempel waktu transaksi yang menulis versi ini. Selanjutnya ada error timestamp yang dimana ini stempel waktu transaksi yang transaksi terakhir yang akan membaca dari versi ini. Dengan MVTO ini, ketika transaksi membaca data tersebut, sistem akan memilih versi dengan stempel waktu yang lebih kecil atau sama dengan waktu transaksi itu sendiri. Sedangkan untuk transaksi write, versi baru akan dibuat jika aturan serialisasinya terpenuhi. Nah, contoh penjelasannya itu misalnya dapat kita bayangkan ada transaksi TI yang ingin write data key, lalu sistem akan mencari versi data key yang memiliki write timestamp kurang dari timestampnya atau TI-nya. Misalnya jika ada key 2-nya itu dengan write timestampnya itu sama dengan 5, dan si timestampnya TI itu ada 7, maka key 2-nya itu akan dipilih. Nah, namun jika TI-nya itu ingin menulis pada key dan waktu transaksi TI-nya itu lebih kecil dari read timestamp versi sebelumnya, maka TI akan dibatalkan. Karena hal ini tuh dilakukan untuk menjaga konsistensi datanya tersebut. Baik. Di sini juga saya akan membahas dari proses MVTO-nya, yang dimana ini memiliki aturan tambahan, terutama pada operasi write-nya itu. Ketika transaksi timestamp ini menulis data, jika TS timestamp itu sama dengan write timestamp dari versi sebelumnya, maka data tersebut akan diperbarui jika dia dapat write ya. Jika tidak, sistem akan membuat versi baru dengan write timestamp dan read timestamp ini diinisialisasi ke TI-nya. Lalu di sini ada beberapa keunggulan dari MVTO ini, itu transaksi read-nya itu selalu berhasil tanpa menunggu transaksi lain. Jadi dia hanya dapat dia itu bisa meread tanpa menunggu transaksi lain. Selanjutnya sistem ini juga akan memastikan bahwa semua transaksinya mengikuti urutan serialisasinya yang sesuai dengan stempel waktunya. Baik. Di sini kita akan membahas dari multiversion two-phase locking (MV2PL), yang dimana ini pendekatan
pendekatan ini tuh menggabungkan dari konsep yang multiversi tadi dengan penguncian dua fase. Nah, MV2PL ini tuh membedakan antara dua jenis transaksi. Yang pertama itu ada transaksi read only. Read only ini tuh hanya membaca datanya aja dari snapshot konsisten tanpa memerlukan pengunciannya. Lalu di sini ada update transaction yang dimana itu untuk menggunakan penguncian dua fase itu untuk menjaga supaya dia konsistensi. Nah, pada transaksi di update transaction ini ada versi baru dari data yang dibuat dengan write timestamp awal tak terhingga, sehingga setelah transaksi selesai dan dikomit, sistem ini akan memperbarui stempel waktu dan menggunakan counter pada basis datanya. Ini dia. Bisa kita lihat ya. Di sini saya akan menjelaskan contohnya itu kayak misalnya jika transaksi dari TI itu menulis data baru, sistem ini akan menetapkan timestampnya pada saat commit itu selesai. Jadi dia itu transaksinya itu akan menetapkan timestampnya pada saat commit itu selesai. Hal ini tuh dilakukan untuk memastikan bahwa semua transaksi ini mengikuti urutan serial yang ditentukan oleh stempel waktunya. Baik, di sini juga buat transaksi dalam prosesnya itu transaksi read only-nya itu menggunakan snapshot konsisten, yang dimana ini untuk ini transaksinya itu read only-nya akan melihat data seperti transaksi dimulai tanpa dipengaruhi oleh transaksi pembaruan yang sedang berjalannya. Misalnya itu jika transaksi read only ini itu dimulai sebelum transaksi update-nya itu, maka snapshot yang diambil tadi itu hanya mencerminkan data versi lamanya. Itu juga sebaliknya dilakukan pada read only jika dimulai setelah update transaksinya itu, maka snapshotnya itu akan mencerminkan data versi barunya. Bisa seperti itulah. Lanjut, dari keunggulan MV2PL ini tuh yang pertama itu dia memisahkan operasi dari read and write tadi untuk menghindari konflik. Lalu di sini juga untuk menjamin jadwal transaksi dan dihasilkan selalu serial. Kita lihat, itulah keunggulan dari MV2PL ini. Selanjutnya di sini juga saya akan membahas dari MVCC atau MVCC dari implementasinya. Nah, yang dimana ini meskipun skema dari multiversi tadi itu sudah bermanfaat, ada beberapa yang dilakukan, ada beberapa tantangan yang akan diimplementasikan yang akan diperhatikan di sini. Tantangannya itu misalnya kebutuhan ruang penyimpanan tambahan untuk menyimpan banyak versi data. Jadi setiap versi ini membutuhkan ruang untuk menyimpan nilai dari data si write timestamp dan read timestamp ini. Selain itu ada tantangan yang lainnya itu kayak validasi dari kunci utama dan kunci asing untuk memastikan integritas datanya, terus ada pengindeksan untuk mengelola data dari multiversi yang dilakukan dengan efisien, dan juga di sini mengumpulkan sampah yang dimana garbage collection ini dilakukan untuk menghapus versi lama yang udah nggak diperlukan lagi. Jadi inilah tantangannya. Sebagai contohnya itu kayak jika ada versi key 5 dan key 9, key 5 and key 9, dan stempel waktu transaksi ini aktif tertua itu lebih besar dari 9, maka key 5 ini dapat dihapus karena tidak pernah digunakan lagi. Jadi key mana yang paling tua itu yang akan diaktifkan lagi. Seperti itu. Jadi kesimpulannya dari yang saya presentasikan ini, dari skema multiversion ini, di sini tuh terdapat metode-metode yang sangat efektif. Mari kita lihat lagi. Di sini tuh terdapat metode yang sangat efektif untuk meningkatkan konkurensi dalam sistem basis data yang modern. Tapi pendekatan ini memungkinkan transaksi berjalan bersamaan tanpa konflik juga, sambil tetap menjaga konsistensi datanya. Tapi tetap kita dapat perhatikan untuk mengimplementasinya itu dapat diperlukan pengelolaan yang cermat, terutama dalam menangani tantangannya seperti overhead penyimpanan dan pengumpulan sampah tadi itu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai snapshot isolation. Seperti yang kita ketahui, apa itu snapshot isolation? Snapshot isolation merupakan salah satu teknik kontrol dari konsekuensi yang menyediakan snapshot ke database saat transaksi dimulai. Misalnya kita dapat membayangkan ketika kita membaca buku saat orang lain menulis salinannya. Buku yang kita baca itu salinan yang tidak berubah meski ada orang lain yang sedang menulis. Eh, Contohnya saat kita berbicara tentang snapshot isolation. Kita dapat membayangkan saat kita membaca koran yang diambil pagi tadi. Sementara itu, percetakan terus mencetak koran baru dengan berita terkini. Kita tetap membaca versi lama tanpa terganggu perubahan. Snapshot isolation bekerja serupa. Transaksi kita membaca snapshot database pada saat transaksi dimulai. Ini berarti, meskipun transaksi lain mengubah data, kita tetap bekerja dengan versi data yang stabil. Namun, penting untuk dicatat bahwa teknik ini dirancang untuk mengoptimalkan transaksi baca saja. Dalam situasi dengan banyak transaksi tulis, konflik bisa saja muncul, terutama jika ada data yang sama yang ingin diubah oleh transaksi lain. Disinilah aturan dari first committer wins atau first updater wins, di mana itu akan dijelaskan di slide berikutnya. Eh, Contoh pada visual ini. Transaksi T1 membaca snapshot dari database. T2 melakukan perubahan data. T1 tetap melihat data asli sampai selesai, tanpa melihat T2 yang melakukan perubahan. Kita dapat memperjelasnya dengan bayangkan ketika T1 membaca total stok produk pada pukul 10. T2 memperbarui stok produk pada pukul 10:05. Ketika T1 selesai pada pukul 10:10, hasil akhirnya tetap berdasarkan snapshot atau stok pada pukul 10:10. Yang artinya T1 bekerja dalam ruang isolasi dari perubahan yang dibuat oleh T2. Berarti tetap T1 hanya membaca transaksi T1. Tapi ada sisi penting lainnya, yaitu aturan dari first committer wins dan aturan dari first updater wins. Di mana first committer win memastikan bahwa jika dua transaksi mencoba menulis ke data yang sama, transaksi yang lebih dulu berhasil commit yang akan menang. Aturan first updater wins menginterferensi lebih awal dengan memeriksa konflik saat transaksi meminta lock. Sehingga mengurangi pekerjaan yang sia-sia. Dan first updater win hanya memastikan ada satu transaksi yang berhasil memperbarui sistem suatu item data. Yang harus terenungkan, pertanyaan ini ialah apakah ini cukup untuk semua skenario? Ternyata tidak seperti yang akan kita lihat di slide berikutnya. Tapi sebelum ke masalah pada snapshot isolation, kita dapat ke contoh. Di sini kita lihat pada gambar pertama yaitu ini. T1, T2, dan T3. Kita dapat melihat bahwa pada T1, dia menulis Y sama dengan 1. Dia mencoba menulis Y sama dengan 1 dan melakukan commit. Karena ini adalah transaksi pertama dan tidak ada transaksi lain yang melakukan ganggu. Tidak ada terjadi pergantian. Berikutnya, di transaksi kedua, kita mulai meread X sama dengan 0 dan Y sama dengan 1. Kemudian kita mencoba meread Z sama dengan 0, Y sama dengan 1, dan mencoba menulis X sama dengan 3. Dan dia meminta commit. Mengapa dia di-abort? Di sini terjadi dia yang mana commit duluan, itu yang maka terisolation. Sehingga kita dapat melihat pada T3, dia write X sama dengan 2 dan write Z sama dengan 3. Sehingga terjadi commit. Karena T3 duluan sudah commit, maka di T2 saat menulis lagi write X sama dengan 3, dia di-abort atau di-rollback. Kita lihat contoh yang kedua, yaitu X0 sama dengan 100, X1 sama dengan 150. Ketika R1 mencoba meread X0 sama dengan 100 dan R2 mencoba meread X0 tadi sama dengan 100 dan mencoba di transaksi 2 mencoba write draw X sama dengan 2. Mencoba X2 withdraws-nya 50 dari X tadi. Dan W1 mencoba mendeposit 50 di X tadi sehingga menjadi 150. Sedangkan
Transaksi 2 mencoba mengurangi 50. Tetapi karena transaksi 1 sudah berhasil commit terlebih dahulu dibanding transaksi 2, sehingga commit transaksi 2 di rollback kembali. Itu yang menjadi snapshot isolation yang kita perbincangkan, sehingga dia terisolasi dengan baik. Sehingga data yang digunakan tetap pada hal yang dimungkinkan. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai masalah pada snapshot isolation. Eh, Snapshot isolation menawarkan kenyamanan, tetapi kenyamanan ini tidak gratis. Mari kita bahas dua anomali utama, yaitu pertama yaitu Watsky. Dua transaksi terlihat independen, tetapi efek gabungannya bisa melanggar aturan integritas. Contohnya, dalam sistem perbankan, transaksi T1 dan T2 masing-masing menarik uang dari akun berbeda, tetapi total saldo akhirnya yaitu negatif. Itulah anomali yang pertama. Yang kedua yaitu phantom bridge. Bayangkan kita menghitung jumlah faktor dan menambahkan satu. Namun, transaksi lain juga menambahkan faktor dengan logika serupa. Hasilnya, dua faktor dengan nomor yang sama. Solusi seperti serializable snapshot isolation atau SSI dapat menangani ini dengan memonitor konflik baca tulis dan memastikan integritas data. Namun, SSI tidak selalu diterapkan karena biayanya yang lebih tinggi. Kekurangannya dari snapshot isolation tidak selalu bisa serializable. Yang kedua yaitu pelanggaran integritas data dapat terjadi pada snapshot isolation. Berikutnya, materi yang kita baca ialah weak level of concurrency. Ketika performa menjadi prioritas utama, kita mungkin mengorbankan sedikit konsistensi, yaitu weak level of concurrency. Memungkinkan itu. Misalnya, eh, kita tahu definisi weak level of consistency, level konsistensi yang lebih rendah dibanding serializable, digunakan untuk meningkatkan kinerja. Yang pertama yaitu dengan read uncommitted, transaksi bisa membaca data yang belum di-commit, mirip seperti membaca draft email sebelum dikirim. Berikutnya yaitu dengan read committed, kita dapat membaca yang sudah resmi tercommit atau sudah terkirim. Berikutnya repeatability, memberikan konsistensi lebih baik, tetapi masih ada resiko terjadinya phantom breach. Di mana repeatability adalah membaca data yang sama, tetap konsisten dengan transaksi yang sama maupun transaksi yang berbeda. Pikirkan ini, seperti memilih transportasi. Kita hanya bisa naik ojek untuk kecepatan, bus untuk efisiensi, dan mobil pribadi untuk kenyamanan penuh. Seperti itu. Itulah gunanya dari level of concurrency. Seperti mau sampai mana kita mengkonkurensi dari konkurensi yang telah kita tetapkan. Dia terbagi atas dua, yaitu yang pertama degree to consistency dan cursor stability. Pertama yaitu degree to consistency, yaitu mengizinkan pelepasan Xlog kapan saja. Sedangkan Xlog tetap dipegang hingga transaksi selesai dan tidak menjamin terjadinya serializable. Uh, Berikutnya yaitu cursor stability. Adalah pendekatan yang lebih spesifik. Hanya mengunci data yang sedang diproses, tetapi memastikan hanya buku yang sedang kita baca yang dipinjam, sementara buku lain tetap tersedia. Teknik ini sangat berguna untuk aplikasi yang memproses data secara iteratif. Jadi, kapan kita menggunakan weak level of concurrency? Tidak semua aplikasi membutuhkan tingkat konsistensi tinggi. Dalam e-commerce misalnya, memperbarui keranjang belanjaan atau stok barang sering lebih penting daripada memastikan setiap perubahan terlihat secara real time. Namun, ini tidak berarti kita bisa mengabaikan konsistensi sepenuhnya. Penting untuk memahami batasannya, seperti risiko konflik, data, atau anomali yang muncul. Pilihan level konkurensi harus berdasarkan kebutuhan aplikasi, bukan sekadar preferensi. Seperti yang kita tahu, kelebihan dari level ini adalah meningkatkan performa untuk aplikasi dengan kebutuhan konsistensi rendah. Sedangkan kekurangannya selalu tidak menjamin terjadinya serializability. Contoh penggunaan tadi, seperti yang dijelaskan, yaitu aplikasi e-commerce yang lebih mementingkan penambahan ke keranjang daripada waktu secara real time. Nah, di sini saya akan menjelaskan topik tambahan dari konkurensi kontrol. Yang pertama, ada online index creation.
Nah, ketika kita membuat sebuah indeks pada relasi besar, seringkali ada dua tantangan. Yang pertama, waktu pembuatan yang lama. Kita tahu dengan membuat indeks membutuhkan banyak waktu, terutama jika datanya besar. Lalu ada juga gangguan pada pembaruan data. Selama proses ini, proses tidak bisa dilakukan karena adanya penguncian. Jadi garis besar dari masalah ini, yang pertama, jika kita menggunakan protokol two-phase locking, semua transaksi pembaruan akan diblokir hingga indeks selesai dibuat. Nah, hal ini bisa menyebabkan penurunan performa sistem database, terutama jika banyak transaksi berjalan bersamaan. Berikut ini ada langkah-langkah solusi yang diberikan untuk masalah tersebut. Yang pertama, dengan membuat indeks dari snapshot relasi. Daripada langsung membuat indeks di data asli, kita mengambil snapshot dari relasi, data yang ada pada satu waktu tertentu. Snapshot ini seperti salinan sementara sehingga proses pembuatan indeks tidak menggunakan transaksi lain. Yang kedua, dengan mencatat pembaruan yang terjadi setelah snapshot. Semua perubahan data yang terjadi setelah snapshot dicatat sementara, namun indeks tidak langsung diperbarui. Yang ketiga, menerapkan pembaruan secara bertahap sebelum indeks digunakan dalam sebuah katalog. Nah, setelah indeks selesai dibuat, kita melakukan pembaruan secara bertahap. Di akhir nanti prosesnya, kita memblokir sementara transaksi untuk memastikan semua pembaruan sudah diterapkan sebelum indeks dimasukkan ke sistem katalognya nanti. Nah, topik yang kedua mengenai concurrency in index structure. Nah, kita tahu indeks dalam database sering diakses oleh banyak transaksi sekaligus, baik untuk membaca, menulis, atau menghapus data. Nah, jika tidak diatur dengan baik, akses bersamaan ini dapat menyebabkan konflik, penurunan performa, atau bahkan deadlock. Ada pendekatan yang digunakan, yaitu dengan menggunakan two-phase locking pada B-tree. Nanti setiap node pada struktur B-tree dikunci saat transaksi berjalan. Namun, penguncian dua fase sering kali menyebabkan rendahnya tingkat konkurensi karena semua transaksi harus menunggu hingga kunci dilepas. Berikut ini ada beberapa protokol yang akan saya jelaskan. Yang pertama, protokol grabbing. Untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi konflik, digunakanlah protokol ini, yaitu protokol grabbing pada node B+3. Nah, cara kerja dari protokol ini, yang pertama, dengan mengunci node root saat mode set, lalu dengan mengunci anaknya dan lalu lepaskanlah kunci rootnya. Nah, ini untuk meningkatkan kunci pada node daun untuk operasi tulis. Yang kedua ada protokol B-link tree, di mana masalah yang ditangani itu adalah protokol grabbing masih memiliki potensi deadlock, terutama saat transaksi naik turun dalam struktur B+3. Cara kerja dari B-link tree ini, yang pertama, dia melepas kunci parent sebelum mengunci anak. Di transaksi ini, transaksi melepaskan kunci pada parent node sebelum mengunci anak node. Lalu dia melakukan penyesuaian node. Jika struktur berubah selama pelepasan kunci, transaksi dapat menyesuaikan diri tanpa mempengaruhi hasilnya. Kesimpulannya, dengan melepaskan kunci parent lebih awal, protokol ini mengurangi kemungkinan deadlock dan meningkatkan konkurensi lebih jauh lagi. Lalu materi yang ketiga ada konkurensi in main memory. Kita tahu bahwa di main memory bisa terjadi juga konkurensi karena sifatnya jika diakses paralel pada database, terutama ketika banyak transaksi berjalan secara bersamaan. Jadi solusi yang diberikan ada dua. Yang pertama, penyederhanaan protokol penguncian indeks. Dengan menggunakan short term lock, seluruh indeks dikunci selama operasi berlangsung.
kunci langsung dilepas setelah operasi selesai. Ini untuk mengurangi waktu dan biaya penguncian berulang. Lalu ada solusi yang kedua, teknik Let's Free, di mana teknik ini digunakan untuk pembaruan data lebih cepat dan efisien tanpa risiko konflik karena menggunakan mekanisme yang atomik untuk memastikan data tetap konsisten. Di sini saya memberikan sebuah materi yang yaitu Let's Free Data Structure Updates, di mana di sini ada masalah kode yang tidak aman tanpa Let's. Nah, kita tahu ketika banyak thread atau transaction mencoba menambahkan data secara bersamaan, mereka bisa saling mengganggu, menghasilkan hasil yang tidak konsisten. Nah, pada code ini dapat dilihat pada baris yang keempat ini, not, next sama dengan head. Ini adalah code yang kita lihat bahwasannya kode yang ini tidak aman karena adanya rest condition, di mana dua transaksi bisa saja membaca nilai awal head yang sama, sehingga hasil akhirnya akan kehilangan salah satu node yang ditambahkan nantinya. Lalu untuk yang ini menggunakan solusi CAS atau compare and swap dapat mengatasi masalah code yang tidak aman tanpa latch yang tadinya. Apa itu CAS? Yaitu operasi atomik yang memastikan nilai data tidak berubah oleh setiap transaksi lain sebelum transaksi selesai. Nah, CAS ini bekerja seperti berikut ini. Yang pertama, dia mengecek apakah nilai head saat ini sama dengan nilai awalnya. Lalu jika sama, digantilah dengan node baru. Kalau tidak sama, diulangi lagi prosesnya. Inilah contoh code yang menggunakan compare and swap. Dia aman karena dia sudah menggunakan CAS yang memastikan head hanya diperbarui jika nilai tidak berubah oleh transaksi lain selama proses berlangsung. Kalau transaksinya gagal, akan mencoba lagi hingga berhasil, sama seperti yang dijelaskan pada cara kerja CAS ini. Nah, yang keempat ada konkurensi kontrol, di mana ada beberapa operasi pada database yang bersifat sederhana, tetapi membutuhkan pengelolaan khusus ketika banyak transaksi berjalan bersamaan. Contohnya paling umum ada operasi seperti increment, di mana kita akan menambahkan nilai ke suatu data. Operasi increment tadi berarti menambahkan nilai ke suatu data. Nah, mengapa operasi increment aman di reorder? Operasi dapat reorder jika bersifat komutatif. Kenapa aman kalau di recorder? Karena tadi bilang bersifat komutatif, yaitu urutan pelaksanaannya tidak mempengaruhi hasil akhir. Nah, peran increment mode lock khusus memungkinkan operasi ini dijalankan bersamaan tanpa konflik, yang seperti transaksi tidak perlu memblokir satu sama lain seperti selama operasi aman untuk di recorder. Yang kedua, data tetap konsisten karena sifatnya tadi komutatif. Lalu di sini ada operasi non komutatif seperti increment kondisional, mungkin memerlukan pendekatan khusus karena bergantung pada urutan. Operasi non komutatif itu berarti operasi di mana urutan pelaksanaan mempengaruhi hasil akhir. Nah, kenapa dibilang harus menggunakan pendekatan khusus? Karena hasilnya bergantung pada urutan. Kita harus memastikan operasi ini dijalankan satu persatu. Solusinya dengan menggunakan penguncian eksklusif untuk memastikan hanya satu transaksi yang berjalan pada satu waktu. Lalu implementasikan logika tambahan untuk menangani kondisi. Misalnya jika transaksi lain sudah mengambil contohnya
tiket lah kita bilang, transaksi kedua akan gagal. Nah, materi yang terakhir itu adalah real time transaction system. Nah, maksud dari real time transaction system ini merupakan sistem yang memproses transaksi dengan batas waktu tertentu. Ada 3 tipe deadline yang harus dipenuhi. Yang pertama, hard deadlines. Jika deadline terlewat, ini dianggap kesalahan. Lalu yang kedua, firm deadlines. Jika deadline terlewat, transaksi tidak memiliki nilai sama sekali. Dan yang ketiga, yang terakhir, tipe dari deadline yaitu soft deadline, yang mana jika deadline-nya terlewat, transaksi masih memiliki nilai, tetapi nilainya menurun. Nah, solusi yang dapat diberikan untuk masalah real-time transaction system tersebut adalah dengan menggunakan optimistic concurrency control. Nah, dengan menggunakan pendekatan ini, yang membiarkan transaksi berjalan tanpa penguncian, transaksi hanya dapat divalidasi pada tahap akhir untuk memastikan tidak ada konflik. Nah, cocok ini untuk real time karena dapat mengurangi blocking dan transaksi yang gagal divalidasi dapat digulirkan ulang dengan cepat. Proses dari optimistic concurrency control ini dapat dilihat ada 3, yaitu fase read, di mana transaksi membaca data tanpa penguncian, lalu fase validation, transaksi memeriksa konflik dengan transaksi lain. Lalu yang fase terakhir, jika validasi sukses, transaksi menulis perubahan ke database. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kezia. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang view serializability. View serializability merupakan suatu konsep dalam pengelolaan transaksi dalam database yang memastikan bahwa urutan transaksi memberikan hasil yang sama walaupun transaksi dilakukan satu persatu secara berurutan ataupun serial. Ini berarti meskipun transaksi dijalankan secara bersamaan atau concurrent, hasilnya nanti akan tetap sama dengan jadwal yang tidak tumpang tindih. Nah, suatu jadwal itu dikatakan view serializable jika jadwal tersebut view equivalent dengan jadwal serial. Nah, dua jadwal dikatakan view equivalent jika memenuhi 3 kondisi seperti di bawah ini. Yang pertama, konsistensi baca awal. Jika dalam jadwal pertama, transaksi TI membaca nilai awal dari suatu data key, maka dalam jadwal kedua, TI juga harus membaca nilai awal dari si key. Untuk kondisi yang kedua, yaitu konsistensi nilai baca. Jika dalam jadwal pertama, transaksi TI membaca key yang dihasilkan oleh transaksi TJ, maka dalam jadwal kedua, TI juga harus membaca nilai key yang dihasilkan oleh transaksi TJ. Untuk kondisi yang ketiga, konsistensi penulisan akhir. Transaksi yang melakukan penulisan terakhir ke key dalam jadwal pertama juga harus melakukan penulisan terakhir ke key dalam jadwal kedua. Kemudian di sini ada 2 ciri-ciri dari view serializability, yang mana yang pertama, setiap jadwal yang konflik serializable merupakan view serializable. Namun, tidak semua jadwal yang view serializable merupakan konflik serializable. Untuk ciri-ciri yang kedua, jadwal yang view serializable tetapi tidak konflik serializable biasanya mengandung blind writes, yang mana blind writes ini merupakan suatu operasi tulis pada data tanpa memperhatikan nilai sebelumnya. Nah, di sini ada pengujian untuk view serializability. Pengujian ini merupakan suatu langkah untuk memastikan apakah suatu jadwal itu memenuhi kriteria dari si view serializable. Namun, proses ini jauh lebih rumit dibandingkan dengan pengujian untuk si konflik serializability. Kenapa lebih rumit? Karena di sini bisa kita bandingkan kalau untuk si konflik serializability kita bisa menggunakan grafik presidensi atau precedence graph, yang mana grafik ini akan menunjukkan hubungan mana duluan antar transaksi berdasarkan konflik read-write ataupun
konflik read-write. Jika grafik tidak memiliki siklus, maka nanti jadwal tersebut akan konflik serializable. Sedangkan untuk yang view serializability, precedent graph itu tidak cukup karena view serializability ini juga mempertimbangkan jadwal dengan operasi blind write atau tulis tanpa membaca nilai sebelumnya, yang mana nanti ini tidak akan menghasilkan konflik secara langsung. Nah, di sini ada contoh, ada 3 transaksi, T3, T4, dan T6, yang mana jadwal ini nanti akan view serializable, tetapi dia tidak konflik serializable. Nah, di sini bisa kita lihat transaksi 3 akan membaca nilai dari si key dan kemudian menulis nilai baru ke si key. Sedangkan transaksi 4 akan menulis nilai lain ke key tanpa membaca nilai key sebelumnya. Nah, disinilah terjadi blind write yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Kemudian ada transaksi 6. Transaksi 6 ini juga akan menulis nilai lain ke key, yang mana di sini juga dia tidak membaca nilai key sebelumnya. Di sini juga terjadi blind write. Nah, kenapa dia view serializable? Karena jadwal ini masih valid dengan view serializable karena hasil akhirnya itu nanti urutan operasi masih dapat dipadankan dengan urutan yang serial, meskipun nanti ada konflik di dalamnya. Lalu kenapa dia bukan konflik serializable? Karena adanya konflik read-write antara T3, T4, dan T6 dalam operasi ini. Lalu di sini ada contoh yang kedua. Di contoh yang kedua ini ada transaksi T1 dan transaksi T5, yang mana jadwal ini merupakan akan menghasilkan hasil akhir yang sama seperti jadwal yang serial, tapi nanti dia tidak memenuhi syarat konflik serializable ataupun view serializable. Nah, di sini bisa kita lihat T1 akan membaca nilai dari si A, kemudian akan mengurangi 50 dari nilai si A dan menulis nilai baru ke si A. Kemudian dia juga akan menulis membaca nilai dari si B, kemudian menambahkan 50 ke si B dan menulis nilai baru dari si B. Kemudian di sini bisa kita lihat transaksi 5, dia akan membaca nilai dari si B yang sudah dimodifikasi oleh si T1 sebelumnya, lalu akan mengurangi nilai dari si B sebesar 10 dan menulis kembali nilai baru ke si B. Lalu T5 juga akan membaca nilai dari si A, yang mana si A tadi sudah dimodifikasi di T1, lalu menambahkan 10 ke nilai si A. Lalu dia akan menulis nilai baru ke si A. Nah, di sini kenapa dia tidak konflik serializable? Karena pada jadwal yang serial antara T1 dan T5, seharusnya semua operasi T1 itu selesai lebih dulu sebelum T5 dimulai. Namun pada jadwal ini bisa kita lihat operasi T1 dan T5 itu saling bercampur. Di sini kita lihat T5 membaca nilai B yang sudah diubah oleh T1. Namun T5 juga menulis nilai B sebelum T1 selesai menulis si B. Nah, jadi konflik ini membuat jadwal yang nggak sesuai dengan urutan konflik dalam jadwal yang serial antara T1 dan T5. Dia dikatakan tidak konflik serializable pada intinya itu karena konflik read-write yang muncul dalam urutan ini berbeda dibandingkan dengan jadwal yang serial. Nah, kenapa dia tidak view serializable juga? Karena bisa kita lihat pada jadwal yang serial antara T1 dan T5, seharusnya hubungan bacanya itu sama dengan jadwal yang serial. Tapi di sini di contoh ini hubungan bacanya itu tidak sama dengan jadwal yang serial. Bisa kita lihat T5 membaca nilai B yang diubah oleh T1, tetapi T1 belum selesai semua operasinya. T5 juga menulis nilai baru ke B, sehingga hubungan baca tulisnya itu tidak cocok dengan jadwal yang serial. Pada intinya dia tidak view serializable karena hubungan read-write-nya itu tidak sama dengan jadwal yang serial. Nah, tadi kan dikatakan kalau jadwal ini akan menghasilkan nilai yang sama dengan yang serial. Itu terjadi karena
T1 nanti akan tetap mengurangi nilai si A sebesar 50, lalu menambahkannya 10 dari T5. T1 juga nanti akan menambahkan 50 ke B, lalu mengurangi 10 dari T5. Secara matematis memang nanti hasilnya ini akan tetap sama dengan jadwal yang serial antara T1 dan T5 meskipun prosesnya berbeda. Karena itulah dia akan menghasilkan nilai yang sama tetapi tidak view serializable dan konflik serializable. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada video kali ini. Sekian dari kami, terima kasih.